Halo teman-teman investor sekalian yang sudah tobat ya, karena kita sudah ada perubahan. Welcome to the real investment world. Oke, jadi kita investasi sesuai dengan kaidah investasinya. Analisa GCG, bisnis dan valuasi pastinya ya, bukan kejar-kejar roket, bukan rocket investing, bukan konglo-konglo investingan atau apapun itu dah. Carilah perusahaan yang kalian mengerti bisnisnya, ya, analisa GCG-nya, oke, hitung-hitung valuasi dan sebagainya. Oke, jadi kita mulai dengan cara bener ya guys ya. Oke, udah tobat ya. Oke, anggap aja itu kemarin cuman uang sekolah kalian. Ya, jadi ini udah hidup baru kalian. Ya, kita bakal belajar jenis-jenis aksi korporasi apa aja sih di perusahaan itu. Ya, kalian pada bingung. Apalagi sekarang kita ada free float 15%. Dan banyak newbie di sini, ada yang cemas. Ya udah menebar fear. Saham-saham tinggal ada listing. Wih. Bayangin aja ya. Otak di mana kalau misalnya HMSP di delisting. Ini orang-orang newbie atau kena fear ini nih mikir, nggak pakai logika. Kita logika aja ya. Contoh HMSP dulu deh. Di masyarakat cuma 8%. Ya. Perusahaan blue chip delisting. Kalian ngerti delisting nggak sih? Yang bisa dalam masuk kategori delisting kalau ada masalah PKPU, utang, atau kena suspend udah lama banget. Nah, delisting di sini itu kalau menurut gua ini lebih ke go private. Ya, karena fundamental nggak ada masalah lagi, kita balik ke fundamental cuy. Jadi teman-teman udah mesti ngerti apa tuh aksi korporasi dari perusahaan. Ya, oke, dengan akal sehat mikirnya. Ya. Karena nggak logika juga kan. Oke, ya ini kita balik lagi nih ya. Mungkin teman-teman bakal ada persiapan apa-apa gitu. Oh, ini perusahaan. Jadi biar kalian nggak gampang di-fear orang dan nggak gampang di pom-pom orang juga gitu loh. Ini isi dulu guys. Sip, biar nggak goblok ya. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis aksi korporasi ya di bursa saham kita. Apa aja sih? Kita masuk ya. Tadi gue udah spill ya, ada go private. Apa sih itu? Let's go. Tujuan modul ini adalah buat teman-teman yang bikin newbie ya, yang bikin newbie di bursa saham biar melek ya, biar nggak panik, nggak salah ambil keputusan, biar tahu mana aksi bagus, mana yang netral, mana yang bahaya kalau nggak paham ya. Karena gini kita ngomong, kebanyakan teman-teman itu di luar sana mentok banget, cuman taunya konglo lah, terus kejar kereta lah, akuisisi lah, udah gitu aja sih. Lu kalau orang-orang mentok cuma ngerti seperti itu aja, bagi gua ya, lu itu bukan investor, lu tuh cuma penjudi perdasi doang sih menurut gua sih. Lu di bursa saham cuma jadi pelarian doang sih. Sebenarnya lu itu jiwa judol kita ngomong. Ya. Tapi lu mengotori bursa kita dengan cara seperti itu. Nggak ada kayak gituan. Aksi korporasi tuh banyak. Kita pebisnis. Oke, kita tuh pebisnis. Kita beli bisnis, bukan beli saham cuy. Maaf sekali ya kalau bilang kita beli saham ya. Kita beli bisnis cuy. Oke. Alah, kok ngomong seperti itu? Lu kalau berani komplain masalah itu, berarti lu komplain Warren Buffett. Emang seberapa kaya sih lu sama Warren Buffett, ha? Warren Buffett beli 1000 McLaren juga bisa cuy, di rumah lu cuy. Ya. Oke. Jadi gak usah songong ya. Jadi kita belajar di arah yang bener. Ya, oke. Masuk. Ini biar kalian nggak gampang kena pom-pom dan kalian juga nggak gampang dimanipulasi orang juga. Ya, jadi gue nih sekarang lagi mendukung banget peran dari, kan kita udah ganti OJK juga, udah diganti semua. Sama sekarang Bursa Efek kita bakal menuju ke era baru di mana bakal banyak transparansi dan lebih ketat lagi. Oke. Dan kita sekarang kembali ke fundamental ya. Jadi boleh dibilang bakal banyak pensiun dari bursa juga ya. Orang-orang yang penjudi berdasi itu semua tuh udah cabut semua ya. Jadi teman-teman bakal merasakan bursa jadi sepi, jadi nggak ada sinyal-sinyal buy lagi dan sebagainya ya. Karena ya again, kalian tambah pinter nanti habis ini ya. Lanjut dulu ya. Ya. Dividen. Nah, ini aksi korporasi. Dividen itu apa sih? Bagi hasil keuntungan perusahaan pemegang saham. Jenisnya dividen tunai, uang masuk ke rekening. Dividen saham dapat saham tambahan. Dampak ke investor apa? Harga saham biasanya turun saat ex dividen, tapi nilai ekonominya sebenarnya tetap. Kesalahan newbie nih, harga turun saham jelek. Salahnya apa? Harga turun karena uangnya dibagi ke lu. Jadi lu itu mesti mikir seperti itu sih sebenarnya sih. Kita ngomong dari paragraf yang atas dulu deh ya, dividen tunai. Dividen tunai itu ya langsung
Boleh dibilang nih, kita ngomong dividen tunai ini dalam arti lo itu beli perusahaan yang private. Ya, jadi contoh nih, gue beli warteg nih. Nah, rupanya bos wartegnya ini franchise-nya gede. Nah, tiap tahun bagi dividen. Nah, itu masuk dividen tunai ke rekening gue. Jadi kalau nggak salah, kalau dividen seperti itu, gue mesti bayar 20% pajaknya. Correct me if I'm wrong. Cuma yang gue pelajari seperti itu. Ya, gue nggak tahu sekarang gimana. Oke. Nah, tapi itu, jadi beda ya, pajak di bursa sama pajak di private. Itu namanya dividen tunai. Tapi itu langsung masuk ke rekening. Nah, kalau namanya dividen saham, itu dapat tambahan, itu dapat saham tambahan. Dalam arti apa? Iya, masuk ke sekuritas, kita ngomong gitu loh. Karena kenapa namanya saham tambahan? Ya, lu udah dapat duitnya, lu bisa beli lagi nanti. Kecuali lu udah dapat dividen dari saham, terus lu masuk, terus lu kirim ke transfer ke rekening lu, itu beda lagi gitu loh. Ya. Jadi ada namanya bonus juga. Bonus itu macam tambahan lah. Ya macam dividen saham juga lah namanya bonus itu. Cuma nggak banyak perusahaan yang bagi bonus sih menurut gua sih. Ya bonus juga salah satu kayak dividen saham juga sih. Jadi contoh nih, 10/50 nih. Berarti dari setiap 10 lot dapat 50 saham baru nih. Bonus tuh kita ngomong. Gitulah ceritanya kira-kiranya. Oke. Nah ini kalau kita ngomong ya, dampak investor harga saham bisa turun. Jadi gini, harga turun, lu harus punya logika seperti ini. Ya, kalau kita udah bagiin dividen ke lu, ya pasti kita punya cash turun lah. Iyalah, harus cash kita turun lah. Lu mana bisa komplain kalau harga sahamnya turun. Ya, anggap aja memang baru habis bagi duit ke lu, cuy. Jangan egois lah jadi orang. Lu pikir lu dapat dividen, lu mesti harus terbang terus lah. Itu pemikiran goblok dan setan sih menurut gua sih. Ya ini gua bilang, banyak orang-orang perusak bangsa sekarang ini ya. Flexing nggak jelas kayak gitu ya, kayak orang tolol semua itu, ngerusak mental orang, ngerusak generasi orang. Zaman lagi susah, ekonomi lagi di mana terpuruk, di seluruh dunia lagi pada susah. Yang flexing jual mimpi lah, McLaren warna apa itu semua lah. Kayak orang goblok dan hopeless banget sih menurut gua sih. Ya jadi hati-hati guys, oke? Jadi pokoknya kalau dividen turun, kalau misalkan bagi comeback nih turun, itu normal sih. Again, kita beli bisnis. Ya, oke, bisnis ingat, ya. Nah tapi ekonomi sebenarnya tetap ada. Jadi contoh nih, contoh misalnya kita ngomong lu beli Adaro. Nah lu beli Adaro, lu punya 100 slot nih. 100 slot totalnya itu berarti kita ngomong 20 juta kita ngomong. Contoh nih, dapat dividen ini kita ngomong nih, 10% ini gitu kan. Oh berarti lu dapat berapa dong? Dapat 2 juta nih kita ngomong nih, ya kan. Tiba-tiba harga turun nih, ke 1.500. Tapi apakah itu habis nilai lu? Enggak cuy. Lu kalau nggak jual sahamnya tuh, ya kalau atau lu cut loss, ya duitnya tetap ada, cuman delay doang sih menurut gua sih. Ya nanti suatu saat bakal balik lagi kok, nanti ke sana kok gitu loh. Jadi gak usah cemas menurut gua. Orang yang cemas tuh orang mengerti apa yang dia beli. Ya. Jadi teman-teman ini newbie, teman-teman yang baru di pasar modal, jangan gampang terpengaruh. Oke, gua nih di sini juga sebagai teman kalian juga sih. Ya gak usah denger, kalau kalian rasa nggak cocok gak usah dengerin gua juga sih. Dan gua nggak pernah suruh orang juga dengerin gua 100% sih. Ambil positif, buang negatifnya aja. APBN. Oke. Ada istilah baru tuh ya. Lanjut dulu ya. Jadi dividen ini gampang banget ya asli korporasinya ya. Nah, mau nanya kok, kalau dividen investing gimana? Nah, dividen investing itu adalah orang-orang yang beli saham cuma mengharapkan dividen. Biasanya ini paling bagus di perusahaan-perusahaan blue chip aja ya. Macam perbankan gede, BCA, BNI, Mandiri, BRI itu doang. Kalau gue pribadi sih seperti itu sih. Ya. Atau perusahaan non perbankan. Tapi kalau misalnya gue rasa sih kalau memang lu fokusnya ke dividen, ya mungkin perbankan udah paling bagus sih. Menurut gue sih beli satu saham aja udah bisa juga. Gak usah banyak. 1, 2 lah kita ngomong lah. Bank Mandiri kayak atau apa kayak gitu loh. Yang blue chip lah kita ngomong lah. Ya. Seperti itulah, Astra kayak gitu. Jadi which is yang mana bener-bener penopang ISG. Ya bukan yang aneh-aneh cuy. Bukan yang kayak ular-ular apa, cacing-cacing gak. Oh my gosh, fucking hell, fucking shit man. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Right issue. Nah, teman-teman mesti ngerti nih, right issue ini apa sih? Perusahaan terbitkan saham baru ke pemegang saham lama. Tujuannya tambah modal, berutang, ekspansi bisnis. Dampaknya jumlah saham beredar, delusi. Bertambah ya delusi. Kalau dana dipakai benar bisa positif jangka panjang. Red flag-nya right issue terlalu sering tanpa ekspansi jelas. Oke? Nah, kita ngomong dulu nih. Right issue. Kok tambah lembaran saham? Berarti kalau misalkan nanti ini mau tambah free float bisa? Bisa. Ini kan mau naikin free float nih, 15%.
Salah satu pakai reissue, bisa. Cuman nggak semua perusahaan bisa lakukan reissue. Kalau utangnya sehat, ngapain reissue? Nggak bisa, cuy. Dan reissue juga nggak bisa sembarangan. Butuh ada screening juga kan dari yang bersangkutan gitu loh. Dan harus ada approval dulu. Kalau nggak bisa, cuy. Nggak bisa sembarangan reissue juga gitu loh. Ya, jadi seperti itu kira-kiranya. Nah, reissue sendiri ini boleh dibilang langsung masuk ke kantong pengendali atau owner. Jadi kalian cari tahu dulu ini pengendalinya siapa dulu. Gitu. Nah, kenapa? Kalau kalian beli saham, banyak orang yang suka aneh-aneh ya kita ngomongnya. Oh iya, saya diamin aja, nanti tunggu reissue gue beli lagi lah gitu loh. Lu nggak tahu ownernya siapa. Emang lu pernah, lu ngerti deh ini psikologis GCG apa? Emang lu ngerti dia ini, lu udah pernah kayak stalking dia punya Instagram atau LinkedIn dia? Kalau gue sih stalking semua ya. Jadi gue tahu banyak. Nah, apakah kalian seperti itu nggak? Kalau misalnya mereka reissue, lu beli aja. Kalau tiba-tiba dihancurin gimana? Tiba-tiba budget yang mereka kan masuk ke kantong owner nih, kita mau ke reissue. Kalau duitnya nggak dipakai untuk ekspansi bisnis gimana? Terlalu sering ekspansi? Apa terlalu sering reissue tapi nggak ada ekspansi gimana? Ayo. Harusnya kalian udah tahu deh contohnya seperti apa. Ya. Oke, jadi kita ngomong dampaknya dulu nih, ya. Tapi kita ngomong dari manfaatnya dulu. Manfaat reissue-nya adalah bukannya tambah modal, tapi juga bayar utang bisa. Jadi nanti kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini misalnya mau reissue nih, dia lagi kelilit utang. Kok mereka reissue berarti tujuan untuk bayar utang sih sebenarnya sih. Dan kalian mesti ngikutin itu. Jadi supaya biar nggak ada kena PKPU sih menurut gua. Karena kalau udah PKPU, resikonya adalah suspend. Suspend potensinya delisting masalahnya. Yang bisa PKPU itu perbankan gitu loh. Jadi lo mesti ngecek dia punya utang bank itu berapa banyak. Makanya gue tuh paling tricky dan paling strict sama namanya utang bank juga. Gue tuh lebih suka utang usaha. Kenapa? Kalau utang usaha banyak itu lu nggak bisa bangkrut, nggak bisa pilot. Lu nggak bisa di PKPU juga. Tapi ada namanya debt to equity swap. Jadi diakuisisi jatuhnya. Gitu ya. Terus ekspansi bisnis. Ya, ini ekspansi bisnis. Jadi kalau misalnya reissue itu juga untuk ekspansi bisnis. Contoh dia punya bisnis baru, ekspansi juga gitu loh. Nah, reissue seperti ini yang tambah modal ada juga namanya obligasi. Nah, permasalahan obligasi itu ya namanya surat utang. Itu juga bisa digantikan sebagai reissue, tapi bukan nambahin jumlah saham sih, enggak sih. Obligasi itu surat utang doang sih, beda. Cuman another yang seperti ini mirip-mirip di obligasi juga gitu loh. Kayak contoh kayak ada satu saham dia udah ganti bisnis, dia terbitkan obligasi. Nah, tujuannya adalah sama minta duit tapi untuk bisnis barunya. Cuman caranya beda-beda aja eksekusinya kayak gitu ya. Oke. Dampak jumlah saham bertambah dilusi ya. Jadi kita boleh ngomong kalian mesti tebus. Kalau kalian nggak tebus reissue ini sendiri, maka saham kalian bakal terdelusi udah pasti. Ya, jadi kalian jangan heran tiba-tiba kok kenapa rugi ya? Padahal gue lagi floating profit ini. Ya karena terdelusi, karena lu nggak tebus. Lu punya reissue. Jadi reissue juga nggak sembarangan. Banyak orang nanya gue, kok reissue lu ada tebus nggak? Gue bilang, wah syukur banget gue sampai hari ini belum pernah ada perusahaan gue reissue. Karena semua perusahaan gue baik-baik saja. Itulah namanya value investing. Karena gue value investor. Resiko rendah, gain tinggi gitu ya. Kita low risk high gain, bukan sebaliknya ya. Terus kalau dana dipakai benar bisa positif jangka panjang ya. Itu seperti itu sih memang sih. Cuma memang reissue ini nggak semua perusahaan juga bisa manfaatin bagus-bagus sih. Malah reissue itu terkesannya kayak ada kepentingan pribadi kalau gue lihat. Jadi mesti benar-benar hati-hati banget kalian cari tahu dulu perusahaan kalian ini GCG seperti apa. Bila perlu stalking Instagramnya, stalking LinkedIn-nya, stalking lifestyle-nya deh. Ya, direksi ya siapa-siapa aja, tulis nggak apa-apa, cari tahu aja. Oke, dari sana kalian bakal nampak sih, kalian bisa menilai sendiri sih. Paling banter datang ke RUPS, ya itu wajib datang ke RUPS. Oke, lanjut dulu ya. Ini red flag-nya reissue terlalu sering dan tanpa ekspansi jelas. Nah, itu hati-hati. Ya udah banyak contohnya. Ada yang udah reissue, habis itu ngapain? Tidur di gocap, suspend, delisting. Ada kayak gitu. Banyak, bro. Sis, bapak, ibu. Jadi jangan terlalu gampang telinga. Ini jangan terlalu gampang denger orang ya. Jangan terlalu ringan. Gampang di-fear. Padahal yang kalian pegang tuh bagus. Malah dilempar ke perusahaan-perusahaan yang nggak jelas. Gitu loh bisnisnya. Ya hati-hati guys, oke? Jadi jangan pernah percaya kata-kata orang, pagi influencer yang suka pamer-pamer cuan lah, flexing dan sebagainya. Hati-hati itu. Karena ketidaktahuan kalian itu dimanfaatin gitu. Nah sekarang gua tuh bantuin kalian, kasih kalian pintar ya, biar nggak dipengaruhi sama tempe bacem. Oke, lanjut lagi.
Private placement, ini dia. Terbitkan saham baru ke investor tertentu. Cirinya cepat, biasanya diskon, investor, institusi atau strategi partner. Nah, kita ngomong di sini dulu. Cara paling cepat, nah ini free float 15%. Kok, apakah bisa pakai private placement? Bisa. Malah kalau menurut gue ini lebih cepat. Ratio agak lama, kalau ini lebih cepat. Lo ketemu orang mau private placement, langsung masukin duitnya bisa. Jadi, private placement itu adalah penambahan jumlah lembaran saham. Tapi sama ratio, sama. Tambah lembaran saham juga. Tapi sama-sama minta duit. Bedanya adalah, kalau yang private placement langsung masuk ke ekuitas perusahaan. Kalau yang ratio langsung masuk ke kantong owner atau pengendali. Beda ya. Ingat beda ya. Satu masuk ke kantong owner atau pengendali, satu masuk ke perusahaan. Ekuitasnya ya. Contoh paling legit apa private placement? Contoh Pak Lo Keng Hong di BMTR. Ya, beliau duitnya 200 miliar itu di BMTR langsung masuk ke ekuitasnya BMTR. Makanya ketika Pak Lo Keng Hong masuk, itu langsung dikonsolidasi ke laporan keuangan BMTR. Coba kalian cek itu ya, langsung sudah ada tuh duitnya Pak Lo di dalam itu. Di ekuitasnya, maka ekuitasnya bertambah. Oke? Jadi memang cara lebih cepat. Dan untuk private placement sendiri, ini kalau gue sih jujur gue lebih suka private placement karena sistemnya lebih cepat aja sih, lebih sigap aja sih. Jadi kita udah ada strategi bayarnya. Nah, strategi bayar juga biasanya nih nggak jauh-jauh dari orang-orang mereka juga sih. Nah, paling rare itu adalah kalau dari pihak ketiga atau pihak yang keempat, kelima, keenam lah kita ngomong lah. Ya, jadi nggak gampang juga sih ini sih. Lo yang paling kita habisin waktu di private placement adalah cari standby bayarnya, kita ngomong ya. Ini paling simpel sih. Nah, dampaknya apa? Saham lama terdelusi, bisa pro positif kalau masuk big player kuat gitu loh. Apakah saham kita tuh bakal terdelusi kalau private placement? Kalau sejauh ini yang gue lihat ya, kalau misalnya sistemnya bener sih enggak sih. Oke, karena kan ada penambahan ekuitas doang. Paling terdelusi itu adalah kalau lu beli di pucuk. Kalau kita under value tambah murah cuy. Karena kan ekuitas. Rumus PBV apa? Book value per share. Oke, apa harga saham dibagi sama book value per share. Rumus book value per share apa? Ekuitas dibagi sama jumlah saham beredar. Oke? Gue ulangin ya. Book value per share. Rumusnya adalah ekuitas dibagi sama jumlah saham beredar. PBV adalah harga saham dibagi sama book value per share. Seperti itu. Jadi terdelusi dalam arti di sini adalah, ya kalau kalian yang beli di pucuk ya wassalam lah kita ngomong lah. Makanya nggak ada faedahnya lu beli di pucuk cuy. Buat apa beli di pucuk cuy? Lu udah mau mati. Lu itu udah merasa besok kiamat. Lu itu kayak umur lu udah pendek gitu. Atau lu memang rencana untuk memperpendek umur lu gitu loh. Ya jadi mikir diri sih, pakai otak sih. Oke, jadi kita film investing aja. Nggak investasi pada umumnya lah. Kayak beli bisnis, kita fokus ke beli bisnis lah. Nggak semua orang bisa film investing juga. Nggak semua orang bisa kayak gue juga. Jadi kalian tuh masing-masing punya resiko masing-masing lah ya. Oke, jadi kalian mesti sadar sendiri resiko seperti apa. Yang penting gue selalu ulangin, belilah saham yang kalian ngerti. Belilah bisnis yang kalian ngerti. Jangan yang kalian beli nggak tahu, kalian ngasal beli habis nanti kalian. Ya, oke. Nah ini dampaknya nih, oke, bisa waspada ya kalau private placement ke pihak afiliasi. Private placement cuma buat nutup lubang keuangan. Ini sih jarang nampak ya. Cuman kalian mesti lebih hati-hati di sana. Kalau dia private placement dan separuhnya duitnya nggak masuk ke ekuitas, ternyata fullnya ekuitasnya masukin ke dalam pihak afiliasi, itu hati-hati. Hati-hati, itu mau bawa kabur duit namanya itu. Hati-hati. Ya, hati-hati itu. Terus cuma nutup lubang keuangan itu juga hati-hati. Tapi jarang sih gue nampak sih. Karena private placement nggak sembarangan. Ya, itu butuh kepercayaan sangat tinggi. Gitu. Ya, oke. Lanjut. Stock split. Memecah nilai saham jadi lebih kecil. Contoh, satu saham 10.000 jadi 10 saham 1.000. Dampaknya nilai perusahaan tidak berubah. Likuiditas bisa naik, psikologis market lebih rame. Catatan, stock split bukan bikin kaya, tapi bikin saham lebih gampang diperdagangkan. Jadi ini untuk bikin liquid. Cuman, kok stock split itu bagus gak? Tergantung perusahaan apa dulu. Banyak perusahaan yang stock split setelah digoreng tinggi, habis itu dimatiin ke gocek dan suspend dan udah mau delisting. Banyak seperti itu. Digoreng tinggi nih, digoreng tinggi, terus di stock split. Kalau untuk perusahaan-perusahaan gorengan, itu untuk aset strategi. Yang jadi aset liquidity-nya, kalian semua retail unyu.
Kasian ya, kasian. Itulah, beli banyak-banyak di pucuk-pucuk lah kalian. Dengerin banyak-banyak influencer yang aneh-aneh gitu semua, tempe-tempe bacem, tolol-tolol gak jelas itu semua. Yang flexing gak jelas, bisa jadi itu duit itu juga mobil pinjaman kan, gak ada yang tahu. Rumah pinjaman semua juga bisa. Kan gue bisa kayak gitu juga loh. Gue minjem rumah dari teman gue aja. Bro, gue minta syuting bentar ya, ini rumah gue gitu loh. Lu punya Lamborghini ya? Gue pinjem Lamborghini lu ya. Bisa juga bro. Yang penting gue apa? Jual seminar, jual kelas gitu ya, oke? Waduh. Ya memang seperti itu sih strateginya gitu. Karena kalian nggak tahu apa. Nah ini sekarang kan jadi pintar kan, gue udah kasih tahu. Jadi stock split itu kayak gitu, ya. Asset liquidity sebenarnya sih. Tapi kalau perusahaan dengan fundamental bagus, laba yang bagus, intinya balance sheet-nya bagus. Ya, apakah itu full investing atau growth investing atau mau dividend investing, blue chipan gitu. Malah tuh seneng bagus banget sih. Itu malah bisa meningkatkan mereka punya market cap juga jatuhnya. Karena lebih gampang diperdagangkan. Dan semua orang bisa tambah beli banyak gitu loh. Contoh nih, stock split yang sukses. BBCA. Dia udah stock split 5-6 kali itu sejak di IPO. Lu bayangin aja kalau dia nggak ada stock split, harga saham dia sekarang satu lot bisa 20 juta, 30 juta cuy. Tapi karena dia asik stock split terus, jadi dia gampang diperdagangkan. Kenapa? Kalau misalkan beli satu saham nih, 50 juta, 60 juta kan nggak semua orang mampu lah kita ngomong lah. Jadi harus di stock split, apalagi perusahaan bagus gitu loh. Banyak demand-nya kita ngomong. Ya, jadi itu normal. Untuk perusahaan-perusahaan bagus, gue suka sih kalau dia stock split sih. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan aneh, stock split, nah itu lo harus waspada cuy. Lo itu cuma jadi asset liquidity aja cuy. Ya, makanya jangan pernah ngejar roket. Semakin kau ngejar roket, semakin mati yo. Lagi nge-PO peti mati itu namanya. Ya, jadi itu dia. Jadi stock split itu gampang lah, nggak susah. Ya, pokoknya stock split itu yang berhasil lagi apa? Yang membuat orang jadi kaya. Pak Lo Keng Hong. Zaman dulu di United Tractor. Stock split berapa kali itu? Ya, tahun 98 itu. Berhasil itu. United Tractor perusahaan bagus. Blue chip itu. Gila, Pak Lo beli tahun 98, 6 tahun kemudian. Gila, 1M jadi 98M, bro. Gila. Stock split kan dia stock split juga. Which is perusahaan-perusahaan kayak gitu bagus. Udah bagus, stock split itu mah udah power bomb banget. Tapi kalau udah red flag, lu stock split lagi, ya selesai lah, wassalam lu. Oke. Asset liquidity kalian ya. Hati-hati itu semua buat teman-teman ya. Memang mengerikan sih pembahasan hari ini sih, karena biar kalian bisa bangun. Ya karena again, bursa kita sudah masuk ke era baru. Udah balik ke fundamental, kalau udah balik ke fundamental kalian lebih tenang lah. Nggak ada urusan sama ISG ya. Ya, nggak usah. Jadi kalau yang panik itu cuma orang yang nggak ngerti apa-apa. Yang denial juga lah kita ngomong lah. Kalau dia tahu dia salah, dia mau dengar buka hati, itu kita lebih respect sih. Ya, tapi kalau yang denial, masih songong, masih mau rakus dan sebagainya, gue udah dijamin sih dia hari ini udah nggak ada lagi sih. Ya, ini dia usia bursanya pendek sih ya. Oke. Kita lanjut ya, stock split. Oke, jadi stock split kok paling gampang gimana? Ya contoh lah, kalau misalnya ada 1:5, berarti satu saham dipecah dari 5 gitu. Ya, gampang lah stock split itu. Ya, pecah-pecahnya. Ya, lanjut dulu ya. Masih banyak nih soalnya. Reverse stock split. Nah, ini hati-hati. Menggabungkan saham jadi lebih sedikit. Contoh, 10 saham RP100 jadi satu saham 1000. Ini biasanya tanda perusahaan lagi sakit, mau hindari dari listing. Red flag besar. Newbie sering kejebak, mikir harga naik padahal value nggak nambah. Ini bahaya. Ini bahaya. Harusnya kalau udah ngerti perusahaan grup mana yang itu suka reverse stock split. RSS. RSS ini memang lebih ke perusahaan lagi sakit sebenarnya sih. Tujuannya apa? Tujuan untuk nyelamatin mereka dong tuh dalam jangka waktu pendek aja sih, supaya nggak kena delisting aja. Contoh nih, gue punya 10 lot nih di harga 100 nih. Dia reverse stock split nih. Lo tau nggak jadi berapa dong? Jadi gocap. Dari 10 lot, gue cuma 1 lot. Ngerian. Maka belilah saham yang kalian mengerti. GCG-nya kalau GCG kurang bagus, kalian beli. Jangan salah, GCG itu fundamental juga. Fundamental nggak selamanya balance sheet. Laporan keuangan bisa dimanipulasi. Fundamental laporan keuangan bisa dimanipulasi. Tapi GCG nggak bisa dimanipulasi. GCG itu manusia. Ingat, orang-orang yang tiap hari fokusnya hanya harga, mikirin harga,
spekulasi gak jelas, lu itu orang songong. Lu pom-pomin orang tuh orang songong kalian tuh. Kenapa? Lu tuh lupa daratan tau. Saham itu ada manusia cuy. Makanya gue bilang, kita jadi investor, kita itu harus rendah hati. Rendah hati otomatis apa? Kita grounded. Kita tuh sadar bahwasannya yang menggerakkan perusahaan itu ada manusia. Jadi biasanya kalau orang-orang ini yang udah lupa daratan, itu bakal mikirnya, mereka tuh nggak mikirin manusia lagi di belakang siapa. Rakusnya bukan main. Ya seperti itulah. Kita ngomong trader abal-abal, kita ngomong. Karena trader itu profesi. Bukan profesi, itu profesional. Beda lagi soalnya, kita ngomong. Jadi hati-hati teman-teman yang pemula ya. Jangan kejebak ya. Oke? Apalagi yang mau jebak orang ke sini. Kalau ada yang ngejebak kalian masuk ke perusahaan yang mau reverse stock split, lo ketemu dia, botakin aja kepalanya. Jitakin aja kepalanya. Ya itu sesat lah itu, gue bilang itu. Ngerugin orang itu. Ya karena gini, reverse stock split itu memang nggak ada yang bagus cuy. Ya kan, lu dari 1000 bisa digocap tiba-tiba. Ya emang kayak gitu. Ya kalian udah tahu lah contohnya perusahaan apa lah. Gue gak usah sebut lah, kalian cari tahu sendiri lah. Yang udah red flag itu. Secara, kalau gue sih dari GCG kalau gue ya. Kalau gue dari GCG. Jadi gue tuh tipe investor yang lebih fokus ke GCG. Karena GCG bagus, otomatis bisnis bagus. Bisnis bagus, otomatis valuasi under value. Asik. Ya gue mah cari under value. Lanjut, buyback saham. Nah ini gue suka banget nih. Kayak Warren Buffett sama. Perusahaan beli kembali sahamnya sendiri. Dampaknya jumlah saham beredar berkurang. EPS bisa naik. Sinyal manajemen percaya saham under value. Biasanya positif kalau cash kuat dan bisnis stabil. Nah ini untuk masalah buyback saham. Buyback saham ini banyak dilakukan sama perusahaan-perusahaan yang memang percaya sama bisnisnya sendiri. Tapi ini again, kita sebagai investor harus berpikir pisau bermata dua. Positifnya adalah kalau memang dia ini cashnya kuat banget, tebel banget ya, daging semua ya isinya, dan bisnisnya memang luar biasa bagus, dia buyback, berarti tandanya adalah bisnis dia tuh bakal ada perkembangan di kemudian hari. Nah cuman kalau udah habis buyback itu bakal masuk ke dalam namanya saham treasury. Nah saham treasury ini adalah saham dari hasil buyback. Saham treasury itu ada jangka waktu tertentu. Karena kenapa? Sebelum menyentuh deadline jangka waktu itu, mereka harus punya ada buyer yang mau membeli saham treasury itu. Gitu sebenarnya sih. Jadi boleh bilang mereka nih buyback sahamnya untuk nyimpen saham treasury itu kayak cadangan lah. Jadi nanti kalau misalnya contoh nih gue buyback saham gue di 1.500 nih. Harga sahamnya tuh sekarang 1.500 lah. Kita beli antara 1.500 sampai 2.000 nih kita ngomong nih. Nah, berarti kalau misalnya kita rata-rata beli udah selesai dalam waktu setahun kita ngomong kan. Berarti average gue sekitar 1.700. Nah, kalau ada yang mau beli gue punya saham treasury, ya mereka bakal beli dengan harga rata-rata gue totalnya gitu semua sih. Jadi gue juga untung. Gak ada rugi. Jadi mungkin budget yang udah gue dapet itu semua, duitnya semua gue udah dapet, ya gue buat ekspansi bisnis lagi. Cuman bahayanya adalah kalau misalnya buyback saham ini perusahaan lagi gini ya, lu kalau ngerti bisnisnya nggak masalah. Tapi kalau bisnisnya udah nggak jelas, terus dia buyback saham, itu biasa ada something wrong. Ya, gue sih sebagai investor gue serem sih. Lu mau buyback saham, bagus, tapi bisnis lu nggak jelas, lu mau kemana? Ya bisa jadi nih, lu perusahaan lu berarti mau dijadikan likuidasi apa dulu nih? Gitu loh. Tapi sih itu jarang terjadi. Itu banyaknya sih buyback itu positif sih. Dan gue salah satu yang paling favorit dengan namanya corporate action buyback saham. Ya, gue suka itu buyback saham. Jadi ada kepercayaan sama bisnisnya sendiri juga sih gitu ya. Oke? Gitu dia. Jadi kalau misalkan ini free float 15%, apakah gue bisa pakai buyback saham? Makin habis nggak bisa cuy. Justru mereka mesti jualan saham. Ya terbalik, jadi mesti jualan saham untuk memperbesar free floatnya gitu loh. Kalau reverse stock split bisa? Nggak bisa. Reverse stock split itu contoh gini, itu untuk memperkecil jumlah saham beredar. Jadi kalau jumlah saham beredar banyak, diperkecil dengan cara reverse. Karena kalau lu ya udah kebanyakan issue, otomatis jumlah saham beredar lu tambah banyak. Terlalu jumbo, terlalu tebel. Oke, jadi cara untuk mengurangi jumlah saham beredar lu itu adalah dengan cara reverse stock split. Oke, lanjut. Merger dan akuisisi. Perusahaan gabung atau membeli perusahaan lain, jenisnya merger gabung, akuisisi beli. Ya dampaknya bisa value unlocking, bisa juga value destroyer. Cek siapa pengendalinya, transaksi wajar atau afiliasi. Ini kalian mesti tahu semua ya.
Nah, kalau kalian teman-teman mau tahu kenapa gue bisa tahu gini banyak, karena gue tuh dulu observasi, ya. Gue tuh paling suka observasi. Gue tuh invest waktu gue sebaik mungkin untuk observasi banyak perusahaan yang melakukan aksi korporasi tertentu. Nah, untuk merger sama akuisisi, gue tuh belajar dari kasusnya si MBAI sama JPFA. Kalian belajar dari sana. Oke. Terus kalau misalnya untuk kayak akuisisi, itu banyak banget perusahaan-perusahaan diakuisisi. Salah satu yang gue pelajari adalah ya perusahaan gue sendiri yang gue bagger tahun lalu, itu di ANJT. Dia diakuisisi. Ya. Oke, dan itu gue bagger. Ketika trading halt, gue bagger sendiri gitu loh. Itulah namanya value investing. Value investing gak ada hubungan sama bursa saham. Oke, karena kita beli bisnis. Oke? Jadi seperti itu. Kalau kalian mau pengen tahu lebih dalam untuk kasus-kasusnya, untuk belajar seperti apa case study gitu ngomongnya, kalian cari tahu perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi seperti ini. Biar lebih jelas sih. Karena teori ini nggak bisa bikin kalian pinter. Kita tuh mesti banyak praktek. Kalau gue sih bisa kasih kalian modulnya seperti ini, tapi kalian praktek sendiri. Ya? Oke? Nah, merger tuh gimana? Ya macam sekarang lah isunya lah, MNCN sama BMTR mau merger lah, itu. Merger tuh gabungan jadi satu perusahaan. Pertanyaan, kok kalau misalnya free float-nya 15%, free float 15%, merger di 30% nggak? Nggak seperti itu kasusnya, cuy. Jadi kalau misalnya free float yang di bawah 15%, lu merger sama yang mungkin di atas 15%, apakah jadi gabung semua lembaran sahamnya? Enggak. Tidak. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Ya, jangan gampang digiring opini aneh-aneh nanti ya. Hati-hati kalian. Ya. Oke, banyak orang-orang tolol, goblok, dan hopeless di luar sana yang lagi mau cari asset liquidity. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Terus akuisisi beli. Akuisisi ini gimana caranya? Ya kayak ANJT kasusnya. Gak semua perusahaan bisa diakuisisi. Sekarang banyak isu berita-berita akuisisi sana sini, tapi untuk ngegoreng saham doang dan kalian jadi asset liquidity. Salah satunya apa? Waduh. Ya memang seperti itu, cuy. Cuman tenang, the party is over. Sekarang kita udah masuk era bursa sahamnya lebih sehat. Semua kembali ke fundamental. Gua ulangin, fundamental itu apa aja? GCG, bisnis, valuasi. Itu 3 doang. Tak ada aneh-aneh, tetek bengelan, gak ada. Persetan itu, tolol itu yang aneh-aneh kayak gitu. Enggak, itu hopeless. Gini ya, logika. Orang-orang flexing, pom-pom, apapun itu, mereka tuh orang hopeless, cuy. Di dunia real mereka tuh kerja sama orang nggak bisa, apapun nggak bisa semua. Ya caranya ya kayak gini. Cara paling instan kita ngomong. Terus kalian dengerin mereka juga gitu loh. Iya, belum lagi buzzer-buzzernya juga gitu. Lu bayangin ya logika ya. Orang hopeless kok minta tolong sama orang hopeless. Lu nya sendiri hopeless, minta tolong sama orang hopeless. Ya sama-sama hopeless, bro. Kayak gitu. Makanya gue bilang ya, dalam investasi ya kita ngomong ya, kita itu lebih bijak aja lah. Kita berharap sama diri sendiri aja sih. Karena ini hidup lo, bukan hidup mereka. Kalau gue sih udah nggak mempan sama gituan sih. Ya karena ini hidup gue. This is you. Ini tentang diri lu versus diri lu sih. Bukan kita melawan orang lain, nggak. Ini tentang tiap hari kita melawan diri kita sendiri. It's me versus me. You versus you. Oke? By the way, ini bukan konten motivasi, bukan konten penyemangat juga. Ini konten modul. Tapi ya, gue bisa motivasi kalian bagus lah ya. Jadi kalian tambah semangat belajar ya. Oke? Jadi dampaknya apa aja nih? Bisa value unlocking, bisa value destroyer. Nah, value destroyer dalam arti adalah mereka itu jadi overvalue. Terlalu digoreng, contohnya sama apa ya? Banyak lah sampai gitu, diakuisisi, digoreng, habis itu diterjunin, selesai. Banyak seperti itu, hati-hati guys ya. Jadi kalau kita tuh kalau kayak kita nih value investor ya, kita mah resiko kecil banget. Bahkan kita lagi trading hal gini aja, kita masih bisa joget-joget buka baju lagi gitu loh. Karena kenapa? Gue aja masih floating profit, masih beggar lagi gue di emiten gue. Ya karena memang pada dasar kita value investing, kita beli under value, bukan over value. Under value dan fair value untuk perusahaan-perusahaan tier 1 itu fundamental loh. Bukan goreng-gorengan over premium yang kayak gitu. Kalau udah ngejeroket itu udah bukan fundamental lagi. Itu udah spekulasi liar semua, itu bahaya cuy. Jadi ingat ya, kata-kata fundamental ini ya, balik ke fundamental semuanya adalah saham-saham yang under value, bisnisnya bagus, GCG-nya bagus, itu semua ya. Ingat, apa tadi 3 itu? GCG, bisnis, dan valuasi. Fokus di sana aja guys. Oke? Lanjut. Cek siapa pengendalinya, transaksi wajar atau afiliasi. Ini tadi gue udah ajarin ya tadi ya. Hati-hati ya kalian ya. Lanjut. Go private, ini yang kita semua mau.
Saham ditarik dari bursa, ciri likuiditas rendah, pengendali mau kuasai penuh. Dampaknya investor publik dipaksa jual, biasanya di harga tertentu. Kok, ini bisa nggak sih kalau misalnya yang sekarang kasus sekarang? Bisa banget menurut gua. Malah kalau nggak salah ini yang paling di-push. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan nggak mau nambah free float di saham dia, perusahaan dia, apa di bursa, ya silakan aja. Go private gitu loh. Go private itu juga ada listing, tapi namanya delisting sukarela. Di luar sana lagi banyak nge-fear soal ini. Cuma orang tolol yang percaya go private itu merugikan orang. Nggak ada kayak gitu. Coba kalian cari tahu go private, kasus-kasus go private. Ya. Ada hits, ada NASA. NASA tuh paling baru tuh. Lu bayangin NASA tender offer berapa? 8.400. Lu beli di pucuk pun 6.200 masih untung, cuy. Jadi go private ini, skemanya adalah perusahaan harus buyback sahamnya di atas harga pasarnya. Bahkan kalau misalnya kalian udah setuju nih, the next lagi, itu bakal dinaikin lebih tinggi lagi harganya. Jadi perusahaan harus beli sahamnya kembali ke publik, dari publik itu dengan harga yang premium. Seperti itu. Jadi gue tuh paling suka kalau go private. Contoh kasus lagi nih, kalian bisa belajari Aqua kalian bisa pelajari itu. Ya, dari 240.000, orang pegang 240.000 per lot, dia buyback 500.000 per lot. Auto bagger biasanya sih. Go private tuh biasa auto bagger. Lu nggak usah ngapa-ngapain udah bagger. Emang seperti itu kasusnya. Makanya kenapa gue suka go private. Makanya kenapa kalau emiten gue banyak kan yang free float rendah dan under value juga. Jadi gue punya most margin of safety itu tebel gitu loh. Nah, cuma apakah ini selamanya bagus? Nggak juga. Ada go private nggak selesai-selesai, ada. Nah, itu gue nggak tahu kenapa kasusnya. Cuma memang ada go private complicated. Nah, itu terkadang merugikan investor juga. Kenapa? Ada yang GCG memang nakal. Mereka mau beli mahal, tapi mereka nggak mau tuntasin. Supaya lu ngemis-ngemis jatuhnya gitu loh. Jadi, mesti bener-bener fokus ke GCG lah guys ya. Fundamental ya. Aksi korporasi ini cuman urusan belakangan ini. Ya, balik ke fundamental ya teman-teman ya. Ulangin lagi GCG, bisnis, valuasi ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Kalau di luar ini semua, kalau kalian mau aneh-aneh ya, congratulations buat kalian lah ya. Gue berani jamin, umur kalian di bursa nggak lama. Oke? Kita lanjut ya. Dampaknya ini investor publik dipaksa jual. Biasa di harga tertentu ya. Oke, itu aja sih dampaknya sih. Jadi simple. Cuman again hati-hati. Hati-hati. Ya. Lihat GCG siapa. Oke, lanjut lagi kita. Semangat ya. Backdoor listing. Nah, ini perusahaan masuk bursa lewat emiten cangkang. Ini sering bikin spekulasi liar. Ini yang paling banyak digebor-gebor orang. Harga bisa ke bulan. Ini kesesatan level neraka paling tinggi. Ketika bursa saham udah jebol, banyak pembenaran dari mereka. Dibilangnya apa? Oh iya, kita kalau udah merah gini, kita terlihat bodoh. Ya memang lo bodoh dan tolol, gak usah banyak pembenaran, gak usah pembenaran dan minta validasi di follower lu yang jadi korban lu gitu loh. Lo tuh layak digituin sih sebenarnya. Lo tuh lagi dihukum sih. Dan mungkin kehidupan pribadi lo juga bukan orang yang bagus sih sebenarnya sih. Ya persetan juga sih menurut gua. Gitu lah. Jadi hati-hati buat teman-teman juga sih menurut gua sih. Ini gua kenapa gua tuh berapi-api yang ngebahas seperti ini ya, semangat banget ya. Karena banyak yang lapor ke gue masalahnya. Banyak yang gue jadi tempat konsultan, kayak tempat konsultasi gitu loh. Gue macam dokter cinta jatuhnya gitu loh. Padahal gue tuh masih single kita ngomongnya. Jadi kayak analoginya istilahnya ya, lu udah nikah tapi nanya masalah hubungan ranjang sama gue gitu loh. Analogi seperti itu lah. Padahal gue masih single gitu ngomong kan. Ya anyway, mungkin karena gue lebih ke edukasi dan gue sebagai investor kita fokusnya cuma beli bisnis. Jadi make sense aja sih. Gue dengernya juga well, what the hell sih. Tapi meskipun gitu gue nggak peduli sih sebenarnya sih. Ya, cuma gue mau ngomong aja buat teman-teman yang pemula di sini. Ya, karena tujuan gue ini edukasi buat kalian semua. Jadi hati-hati aja. Ya, backdoor listing itu seperti ini sih contohnya sih. Tapi resiko sangat tinggi, banyak jebakannya. Spekulasi liar terbanyak. Jadi backdoor listing ini apakah bagus? Kalau untuk perusahaan GCG bagus ya bagus. Seperti itu. Karena backdoor listing juga nggak selamanya bagus juga. Ya ini untuk sarana gorengan aja sih. Yang kaleng-kaleng gitu ya. Udah tau lah kaleng-kalengnya. Info A1 nih 14.000. Sekarang ke berapa? Ke 8.000 ya hari ini sih. Ya. Ya kan gitu kan. Info A1 14.000.
Gak ada tuh kayak gitu info 1, nggak ada. Bullshit itu. Lu kalau punya info 1 simpen sendiri. Memang seperti itu guys. Ya jadi buat teman-teman pemula jangan terlalu gampang ya didengar. Gua ajarin. Kalian terkadang mesti duduk santai, pakai logika pikir aja. Ya duduk pakai logika pikir, duduk santai, minum teh atau minum kopi, ya seduh. Gitu, santai aja mikir aja. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Percayalah, kalian kalau bisa berubah, kalian nggak bakal gampang dikontrol oleh kata-kata. Ya, oke. Kalau kalian nggak mau berubah, ya udah seumur hidup kalian bisa dikontrol oleh kata-kata. Hati-hati jadi, ya, oke. Ini backdoor listing ini sialan sih ini memang sih. Banyak makan korban ini kan kalau salah kan. Iya. Jadi hati-hati aja lah ya. Oke, tapi apakah sejelek itu? Enggak sih. Again, kalau misalnya perusahaan bagus ya bagus. Itu aja sih menurut gua. Ya. Lanjut. Delisting. Nah, ini saham dikeluarkan dari bursa penyebar GCG buruk, gagal laporan, bangkrut. Ini mimpi buruk investor, saham nggak bisa dijual. Ya. Cuma ada namanya relisting, contohnya BUKK. BUKK itu pernah delisting, tapi dia relisting lagi. Jadi orang yang dulu punya lot itu bisa kembali lagi lotnya di sekarang gitu loh. Itu salah satu contoh saham yang kembali lagi setelah delisting ada. Nah, tapi kalau kita ngomong delisting ini banyak hal. Ya, mungkin lu nggak submit laporan keuangan, terus disuspend udah lama banget, kena delisting. Bisa. Terus yang paling parah itulah PKPU. Delisting, kok gue udah ngomong. Delisting ini baru lu berandalan. Lu tuh preman cuy. Lu kalau nggak preman nggak mungkin di delisting. Karena lu preman lu delisting. Ya kayak gitulah. Yang nakal-nakal doang sih biasanya sih. Fundamentalnya nggak jelas punya. Terutama GCG-nya. GCG nggak jelas. GCG nggak jelas, bisnis nggak jelas. Sumpah kayak gitu memang. Makanya gue tuh tipe orang sangat strict dengan namanya pertama GCG, kedua cash flow, ketiga margin of safety yang tebel. 3 ini doang. Bisnisnya penting, tapi itu urusan belakangan. Kalau dari bilang gue punya kepentingan ya itu. Karena bisnis juga cash flow, masuknya cash flow jatuhnya. Jadi pertama GCG, kedua bisnis, ketiga evaluasi. Udah sama. GCG bisnis valuasi udah itu 3 tuh, itu ini gue paling setuju udah gini-gini aja gue. Nggak ada lagi yang lain cuy. Simple. Jadi investor tuh enak cuy. Simple, beli sahamnya tidurin. Nanti udah hitung nilai wajar, sampai nilai wajar jual. Saham itu gampang cuy, kecil. Gampang as fuck man, ya. Oke, jadi hati-hati ya, ada listing ini kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Jadi hati-hati. Ya. Kok pertanyaan. Apakah free float 15% itu delisting? Enggak. Itu kalau nggak salah kemarin, ini kan udah ganti orang lagi ya. Yang sebelum dia mundur itu kan dia bilang tuh ada namanya asset policy. Asset policy bakal ada pengawasan yang baik katanya gitu kan. Berarti itu boleh dibilang dipaksa go private secara halus sih menurut gua sih. Nggak mungkin kan, contoh kayak HMSP. Perusahaan fundamental bagus, di delisting. Ya itu gendeng aja lah, itu malah lebih parah lagi nanti loh. MSCI lebih gak percaya sama kita lagi cuy. Jadi kita tuh mesti ada namanya satu program atau sistem untuk meningkatkan free float atau kasih pilihan untuk perusahaan untuk go private baik-baik. Jadi bukan ngusir. Beda. Kalau delisting ini baru ngusir, karena lu preman. Itu aja sih menurut gua. Ya. Makanya jadi pakai logika aja sih. Logika. Ya mesti pikir pakai akal sehat sih menurut gua. Oke. Lanjut lagi ya. Ini ringkasan cepat buat kalian ya, biar kalian ngerti. Aksi korporasi ini umumnya dividennya positif, buyback positif, stock split itu netral ya. Kayak gue bilang dua sisi koin, bisa positif bisa negatif ini. Ratio juga sama tergantung ownernya siapa. Private placement waspada. Ini tadi gue udah bilang ya. Private placement tuh biasanya gue jarang nampak yang agak jelek, tapi kebanyakan yang oke. Tapi kalau misalnya ada yang bahaya sih, ini kan mesti pintar-pintar lihat. Makanya gue bilang balik lagi ke faktor GCG. Nah, terus ada reverse stock split, ini bahaya. Ini nggak positif cuy. Reverse stock split itu nggak positif ya, hati-hati itu. Go private netral sampai waspada. Nah, kenapa gue bilang netral sampai waspada? Ya itu gue bilang waspada. Go private nih ya bisa dipanjangin nanti. Lu itu udah cuan, tapi duitnya nggak mau turun ke lu. Karena dari ownernya sengaja perpanjang. Ada masalahnya itulah, mungkin eksternal kayak, atau mungkin ada masalah perizinan kayak dan sebagainya kayak yang belum bisa direalisasikan. Nah itu yang bahaya aja sih sebenarnya sih. Tapi India yang bakal dapat duitnya juga sih nanti sih gitu lah. Tapi jadi go private itu dari netral sampai waspada sih menurut gue sih. Tergantung ownernya ya. Terus ada lagi namanya itu backdoor listing. Ini spekulatif banget sih menurut gue sih. Jadi gue tuh sampai hari ini nggak pernah analisa saham itu pakai nama backdoor, nggak.
brainstorming gue tuh nggak pernah nama backdoor listing, nggak. Jarang banget, jarang. Backdoor tuh terlalu spekulasi soalnya. Gara-gara masalah cacing-cacing naga-naga nggak jelas gitu kan. Ya itu gue bilang. Setelah era baru ini masuk, udah pasti gak ada lagi influencer gitu, udah macam anak, jadi anak ayam lah jadinya. Udah ciut masuk kandang ayam langsung udah. Ya kayak gitu lah maksud gua ya. Udah menciut. Terus delisting, nah ini fatal. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di sini newbie pemula udah tahu nih semua asli korporasi ya. Jadi teman-teman bisa nonton ulang ini untuk kalian bisa remind lagi, terus kalian praktekkan langsung ya. Kalian observasi yang banyak. Oke, ini saran gua sih sebagai teman kalian sih. Kalian observasi yang banyak. Ya. Karena dengan kita observasi itu bisa meningkatkan jam terbang kita juga. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini PR untuk kalian semua ya, biar pakai otak kita ngomong. Kalau ada issue, apa 3 hal yang wajib dicek? Coba kalian jawab. Kenapa reverse stock split sering jadi sinyal buruk? Coba kalian jawab. Buyback bagus atau enggak? Dan kapan? Nah, ini tadi gue udah jawab semua. Nanti kalian bisa tulis isi jawabannya buat kalian sendiri. Nanti habis itu kalian coba nonton ulang lagi. Cocok nggak? Seperti apa yang gue bilang tadi di awal. Ya. Nanti kalau kalian rasa udah bener atau salah, ya kalian koreksi sendiri nanti. Ya. Oke. Lanjut lagi ya. Ini buat kalian semua dari gua, petua dari gua ya. Di bursa saham yang bikin rugi bukan aksi korporasi tapi ketidaktahuan investor ya. Gua ulangin ya. Di bursa saham yang bikin rugi bukan aksi korporasi tapi ketidaktahuan investor ya. Jadi ini buat teman-teman semua yang pemula dan yang udah tobat dari aneh-aneh itu semua ya. Welcome ke dunia investasi yang sesungguhnya. Kita belajar sesuai dengan kaidah investasi pada umumnya ya. Jangan aneh-aneh lagi. Bijaknya kita cuma analisa dari 3 ini apa? GCG, bisnis dan valuasi aja. Oke, kita itu maunya yang high risk low gain. Kok high risk low gain? Bahaya banget ya high risk low gain. Low risk high gain ya, bukan yang high risk low gain ya. Buset mah, bahaya banget kalau kita mau high risk low gain. Buset, kalau gitu mah gue juga kena coy. Anjir. Ya udah. Yuk, jadi semoga bermanfaat dan see you guys. Bye bye.